Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua kembali belajar tentang iman Kristen, secara khusus tentang kitab Injil. Nah, bagi seorang Kristen, Yesus itu adalah pusat iman kita. Tetapi kemudian tentu dipertanyakan, dari manakah seorang Kristen itu memperoleh informasi, memperoleh pengetahuan, memperoleh kebenaran tentang Yesus Kristus. Nah, sebagai seorang Kristen tentu kita akan menjawab dari kitab-kitab Injil, dari kitab Perjanjian Baru yang disebut sebagai Al-Ahdul Jadid di dalam bahasa Arab, di mana di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru ini terangkum 4 Injil: Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian ada kitab Kisah Rasul. Kemudian ada surat-surat yang ditulis oleh para rasul seperti Paulus, Petrus, Yakobus, dan lain-lain. Nah, dari keempat kitab Injil itulah kita memperoleh informasi tentang Yesus Kristus. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa makna Injil. Injil, kata Injil itu merupakan bahasa Indonesia, serapan dari bahasa Arab Injil. Namun kita harus tahu juga bahwa kata Injil dalam bahasa Arab itu bukan kosakata asli bahasa Arab. Itu merupakan serapan dari bahasa Aramaik Ingelion yang juga diserap dan berasal dari bahasa Yunani Evangelion. Artinya kabar baik. Jadi harus dipahami bahwa Injil itu mula-mula bukan menunjuk kepada satu kitab yang tertulis. Injil itu mula-mula menunjuk kepada pribadi, karya, ajaran, dan perbuatan-perbuatan Yesus. Nah, seperti yang ditulis dalam buku ini. Buku ini judulnya Al-Injil, Kaifa Kutiba wa Kaifa Wasala Ilaina. Kitab Injil, bagaimana ditulis dan bagaimana telah sampai kepada kita. Nah, dalam kitab ini dikatakan, akan saya bacakan untuk saudara. Al-Injil huwa syaksun wa amalun wa ta'limun sayyidul masih. Artinya, kitab Injil itu adalah pribadi, kemudian perbuatan-perbuatan dan ajaran-ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dikatakan Injil itu mula-mula menunjuk pada pribadi Yesus. Karena itulah dan dialah sang kabar baik itu. Li'annahu hakada ahballahul alam, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, likaila yahlika, supaya tidak binasa semua orang yang percaya kepadanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kabar baik. Manusia yang harusnya mengalami kebinasaan karena dosa-dosa mereka, tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, sehingga Tuhan tidak ingin manusia binasa, sehingga Sang Firman menjadi manusia untuk menyediakan keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Ini kabar baik. Ini kabar sukacita bagi manusia yang melebihi sukacitanya dari segala harta materi yang ada dalam dunia ini. Nah, karena itu tadi dikatakan bahwa Injil itu adalah pribadi Yesus itu sendiri. Nah, kemudian Injil itu juga apa yang dikerjakan Yesus, apa yang diperbuatnya Yesus. Nah, karena itu dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama, kitab ini ditulis oleh Lukas, salah seorang dari 70 murid Yesus yang dicatat dalam kitab Injil. Dikatakan pasal pertama, ayat pertama, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, maksudnya dalam Injil Lukas, aku menulis tentang segala sesuatu yang diajarkan dan dikerjakan Yesus. Apa yang diajarkan dan dikerjakan Yesus. Jadi Injil itu adalah apa yang dikerjakan Yesus. Perbuatan-perbuatan Yesus, itu kabar baik. Orang yang terikat oleh kuasa-kuasa gelap dilepaskan. Orang yang terikat dosa dibebaskan, diampuni. Inilah Injil. Hal-hal yang dikerjakan Yesus yang mendatangkan sukacita dan pengharapan kepada manusia. Kemudian yang diajarkan Yesus, yang mengajarkan tentang betapa Allah mengasihi engkau, betapa Allah mencintai engkau, betapa Allah tidak ingin engkau binasa. Sehingga dikatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Nah, kemudian kita tahu setelah kebangkitan Yesus dari kematian, Yesus naik ke surga.
Tetapi ia kemudian memberikan mandat kepada murid-muridnya di dalam ayat yang ke-8 pasal yang sama dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Maksudnya para rasul, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, karena itu dikatakan bahwa para rasul itu adalah saksi-saksi yang kemudian melanjutkan pemberitaan kabar baik tentang Yesus itu, yang memang sudah dinubuatkan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa Sang Mesias itu datang memberitakan tahun rahmat Tuhan, tahun pernyataan kasih Allah yang begitu dahsyat melalui kedatangannya Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Ia telah nazala minas samai, telah nuzul dari surga menjadi manusia. Itu kabar sukacita. Nah, kini setelah Sang Firman bangkit dari kematian untuk menebus dosa manusia, dan ia bangkit untuk menunjukkan bahwa ia sang pemilik kehidupan, ia berkuasa atas segala-galanya, dan ia benar dalam seluruh perkataannya, kemudian ia naik ke surga. Nah, ketika ia naik ke surga, ia memberikan perintah kepada muridnya, engkau harus melanjutkan pemberitaan kabar baik itu. Muridnya adalah saksi-saksinya. Karena itu dikatakan mereka adalah saksi mata itu, yang melihat, yang tinggal ada bersama Kristus, dan mereka harus menjadi saksi, dan bukan dengan kekuatan kemampuan mereka sebagai manusia, tetapi dikatakan Roh Kudus, Rohullah, Hayatullah, hidup Allah yang menciptakan segala sesuatu ini bekerja di dalam kehidupan murid-muridnya, yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes akan mengingatkan kamu. Sebagai manusia, manusia bisa lupa, bisa alpa, bisa mengalami keterbatasan dalam mengingat. Tetapi ada Roh Allah yang memberikan pewahyuan, yang dalam Perjanjian Lama menyatakan pewahyuannya kepada para nabi, kini juga bekerja di antara dan di tengah-tengah dan di dalam diri murid-murid Yesus Kristus, sehingga memampukan mereka menyaksikan tentang Yesus. Dan mereka memberikan kesaksian tentang Yesus itu bukan hanya secara lisan. Mereka bersaksi secara langsung kepada orang-orang Yahudi saat itu, tetapi juga melalui tulisan. Itulah yang disebut kemudian kitab-kitab Injil, yang merupakan kesaksian dari para saksi mata. Karena itu kalau kita baca dalam Injil Lukas pasal yang pertama, ayat yang pertama akan saya bacakan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula. Perhatikan, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Yang mereka adalah saksi mata dan pelayan firman dari semula. Siapa itu? 12 rasul yang dipilih oleh Kristus. Mereka adalah saksi-saksi mata, menyampaikan kesaksian tentang Yesus. Ayat 3, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan, kata Lukas, untuk membukukannya dengan teratur bagimu, secara kronologis, secara berurutan, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Nah, jadi berdasarkan ini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa Injil yang mulanya adalah kabar baik, berita sukacita tentang Yesus, bahkan Yesus sendiri itulah Injil, kabar baik. Kemudian setelah ia naik ke surga, dan Injil ini harus diberitakan kepada suku-suku bangsa, untuk menjadikan seluruh bangsa muridnya, seperti mandatnya sebelum ia naik ke surga, amanatnya kepada murid-muridnya. Maka kemudian diperlukan sebuah tulisan, literatur yang tertulis, yang berisi kesaksian tentang Sang Firman. Siapakah dia? Siapa Sang Firman itu? Siapa Mesias itu? Apa yang dikerjakannya? Apa yang diajarkannya? Nah, kemudian ditulislah kitab-kitab Injil ini oleh para saksi mata, dan Tuhan telah memilih di antara rasul-rasulnya. Ada Matius, ia adalah seorang muridnya, rasulnya. Kemudian Markus ini adalah murid dari Rasul Petrus. Ada dokumen sejarah gereja yang menuliskan, yang mencatat bahwa Markus adalah murid Petrus. Lukas ini adalah rekan seperjalanan Paulus, walaupun ia tidak termasuk 12 rasul, tetapi menurut catatan sejarah gereja,
Ia adalah termasuk salah satu dari kelompok 70 murid yang dipilih dan diutus Yesus. Kemudian Yohanes ini adalah Rasul Yesus sendiri. Jadi Tuhan telah memilih keempat orang ini untuk menuliskan tentang pribadinya, karyanya, ajaran-ajarannya, dan banyak hal, janji-janjinya, supaya diajarkan kepada orang-orang percaya dan juga disampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus, sehingga mereka kemudian menjadi percaya kepada Dia. Nah, kenapa kita percaya? Dan hanya itulah sumber primer kita tentang Yesus, selain tulisan kitab Perjanjian Baru lainnya. Jadi sumber primer tentang Yesus yang dimiliki orang Kristen itu adalah kitab Perjanjian Baru, yakni keempat Injil, kemudian Kisah Rasul, dan pernyataan-pernyataan yang ditulis dalam surat-surat para rasul itu. Kenapa kita hanya percaya itu? Karena itu adalah kesaksian dari para saksi mata. Mereka yang dikatakan dalam surat 1 Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama, dikatakan di sini, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Perhatikan, yang telah ada sejak semula, itu menunjuk hakikatnya sebagai sang firman, logos itu. Dan kami dengar, kami lihat dengan mata kami. Kami menyaksikan, kami hidup bersama dengan Dia. Bahkan dikatakan kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, ya kan? Tentang kalimatul hayat, sang firman yang hidup itu. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami saksikan kepada kamu. Jadi jelas bahwa Injil itu adalah kesaksian tertulis tentang Yesus yang bersumber dari para saksi mata yang hidup sejaman. Nah, menurut kriteria sejarah untuk menentukan sejauh mana orisinalitas, kevalitan satu kesaksian informasi sejarah, tentu didasarkan pada satu, bersumber dari manakah kesaksian ini? Orang ketiga, keempat, kelima, keenam, dari mulut ke mulut atau dari para saksi mata? Nah, tentu kesaksian yang paling bisa dipercaya adalah saksi mata. Walaupun saksi mata juga bisa bohong, tetapi kan ada beberapa saksi mata yang saling menguatkan, saling mengkorroborasi. Yang kedua, waktu kesaksian itu diberikan. Kapan? Ratusan tahun setelahnya, puluhan tahun setelahnya, ya kan? Beratus-ratus tahun, berabad-abad, atau dekat dengan peristiwanya itu. Nah, kitab Injil jelas ditulis dekat dengan peristiwanya. Para rasul saat itu masih hidup. Berdasarkan bukti eksternal dan internal, kitab-kitab Injil ini sudah ditulis sebelum abad pertama berakhir. Terakhir adalah Injil Yohanes sekitar tahun 90-an. Bisa dipastikan ketiga Injil lainnya itu ditulis sebelum tahun 80. Menurut penelitian yang terkini, Matius, Markus, Lukas telah ditulis jauh sebelum penulisan Injil Yohanes. Kalau Yesus naik ke surga sekitar tahun 30, berarti masih sekitar ada 30-40 tahun. Berselang waktu dari peristiwa yang terjadi itu, dan para saksi mata masih hidup. Seperti misalnya ketika Paulus menulis kepada jemaat di Korintus tentang kebangkitan Yesus, apa yang ia katakan? Orang-orang yang menyaksikan Yesus bangkit dan naik ke surga itu ada 500 orang lebih. Silakan tanyakan kepada mereka. Nah, kira-kira Paulus ingin menyatakan bahwa kalau kamu tidak percaya dengan apa yang kusampaikan ini, saksi matanya masih ada. Yang melihat, menyaksikan Yesus naik ke surga itu masih ada. Tanyakan kepada mereka. Nah, karena itu salah satu alasan Yesus berulang kali setelah ia bangkit dari kematian, 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Selain memulihkan iman mereka yang lemah, iman mereka yang goncang karena Yesus disalibkan, mereka lupa dengan tujuan kedatangan Yesus. Salah satunya adalah untuk memberikan bukti valid dan kuat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Ya kan? Dan ia kemudian menunjukkan bahwa ia hidup. Berulang kali dikatakan dalam kitab Injil, menjadi satu dasar kesaksian yang kuat bahwa Yesus memang bangkit, bukan berhalusinasi. Tidak mungkin para rasul itu berhalusinasi berjamaah. Tidak mungkin orang-orang sekitar 500 orang itu berhalusinasi berjamaah karena mereka kangen rindu dengan gurunya, merasakan kehilangan, kemudian mereka berhalusinasi. Mungkinlah 1-2 orang bisa. Tetapi kalau puluhan ratusan orang berhalusinasi saat yang bersamaan, itu sangat kecil kemungkinannya. Dan kitab Injil memberikan kesaksian bahwa Yesus memang bangkit dan naik ke surga. Para saksi mata yang melihatnya. Nah, karena itu kalau kita baca dalam kitab Kisah Rasul, di sana ada banyak kali ya
Para rasul itu selalu berkata kepada orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam kepala, apa yang selalu mereka katakan? Kami semua adalah saksi dari segala peristiwa itu. Dengan lain kata, ujilah kesaksian kami. Kami memang melihatnya, kami tinggal bersama dia, kami berjalan bersama dia, kami mendengarkan dia mengajar, kami melihat dia disalibkan, dia mati, dan dia bangkit, dia berjumpa dengan kami. Kami adalah saksi. Karena itu mereka tidak takut, kendati pun disesah, dianiaya. Apa yang mereka peroleh sih? Apa untungnya? Untuk mati sebagai sebuah kebohongan, mengalami penderitaan bagi sebuah kebohongan, tidak ada untungnya. Tetapi kenapa para rasul mau mati bagi kesaksian itu? Mau mati bagi berita tentang Yesus? Karena mereka benar-benar adalah saksi. Nah, ini harus diperhitungkan, ini harus dipikirkan secara logis. Jadi jangan kemudian asal bicara kitab Injil itu ditulis abad-abad belakangan, itu sesuatu yang tidak didasarkan pada fakta sejarah. Apalagi kita mau percaya pada sumber berita pernyataan tentang Yesus yang baru ada ratusan tahun kemudian dari peristiwanya. Lah tentu kalau kita bicara secara sejarah, mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab-kitab Injil yang ditulis 30-40 tahun setelah kenaikan Yesus ke surga, atau satu literatur yang ditulis ratusan tahun kemudian? Mana saudara yang mau percaya? Ya kan, misalkan catatan sejarah tentang peristiwa-peristiwa di seputar kemerdekaan Indonesia yang ditulis tahun 70, yang ditulis tahun 45, 50, 60, dengan tulisan mungkin yang ditulis tahun 2500, 2600, mana yang saudara percaya? Nah, kalau saya tentu kita melihat, dan sejarawan pun akan setuju dengan saya, melihat, memeriksa dulu tulisan-tulisan yang sejaman, yang ditulis dengan para saksi mata, mereka yang melihat, yang menyaksikan, seperti tadi dikatakan oleh Lukas dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Kami menyelidiki peristiwa itu dari semula, seperti yang disampaikan kepada kita, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Para penulis Injil adalah saksi matanya, mereka pelayan-pelayannya. Kenapa kita meragukan? Ya kan? Dan kita bisa memeriksa secara internal buktinya secara teologis dalam tulisan Injil itu. Ya, kalau memang tulisan Injil itu isinya mitos, hanya untuk mengkultuskan sosok pribadi Yesus, tentu tidak akan ditulis hal-hal yang memalukan, seperti Yesus disesah, ditangkap, menderita, mati, disalib. Ini hal yang memalukan bagi sebuah lingkup kehidupan di abad pertama. Hukuman salib itu adalah hukuman aib, hukuman yang mengerikan, hukuman yang sangat-sangat memalukan, dan hanya diterapkan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan besar. Kalau memang para rasul penulis Injil ini ingin mengkultuskan sosok Yesus, hal-hal yang seperti ini logikanya tidak perlu ditulis. Iya kan? Anda bisa berpikir itu. Tetapi kenapa ditulis? Justru karena memang peristiwa itu benar-benar terjadi. Karena itulah ditulis tentang kematian Yesus, tentang penyalibannya, tentang kemanusiaan Yesus, ditulis apa adanya. Kalau hanya ingin mengkultuskan Yesus, tentu tidak perlu ditulis hal-hal yang bersifat kemanusiaan dan bisa menjadi celah untuk menyerang iman Kristen. Tetapi itu ditulis apa adanya, karena memang faktanya demikian. Yesus sang firman yang adalah Allah itu benar-benar menjadi manusia. Jadi kesimpulannya ingin saya sampaikan bahwa kitab-kitab Injil itu adalah sumber yang terpercaya tentang Yesus Kristus yang sudah ditulis di abad pertama. Penulisnya adalah para rasul, murid-murid Yesus, dan kesaksian sejarahnya masih ada sampai hari ini. Dan kita punya ribuan naskah itu, manuskrip-manuskrip kuno perjanjian baru yang masih terpelihara sampai saat ini, dan itu bisa dicek and recheck secara terbuka. Anda bisa mempelajarinya, apakah benar ada tuduhan pemalsuan, hal-hal yang mencurigakan, silakan. Apakah semua itu varian-varian itu sampai mempengaruhi doktrin iman Kristen yang fundamental tentang ketuhanan Yesus, penebusan dosa? Ternyata tidak faktanya kan? Para ahli-ahli kitab perjanjian baru sudah menyelidiki itu semua, dan tidak ada satu hal pun yang benar-benar sampai mempengaruhi ajaran-ajaran iman Kristen yang sangat fundamental. Karena itu satu hal yang harus Anda ketahui, Injil mula-mula itu adalah dipahami sebagai pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Karyanya, perbuatannya, tindakan-tindakannya, kemudian karena kebutuhan, dan memang ini juga kehendak Allah, supaya berita Injil tersebar dengan sangat luas, yang bukan hanya disampaikan secara lisan, maka ditulislah literatur yang kemudian disebut kitab-kitab Injil, keempat kitab Injil, dan tulisan-tulisan para rasul lainnya yang kemudian tergabung dalam satu
karya yang disebut Kitab Perjanjian Baru, tulisan yang diilhamkan, yang diwahyukan oleh Allah, menjadi dasar dan pegangan bagi iman Kristen. Nah, Anda sebagai orang Kristen harus tahu ini, supaya iman kita semakin bertambah kokoh, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, bahwa kekristenan didasarkan, dibangun di atas dasar sejarah yang kokoh, bukan didasarkan pada dongeng, bukan didasarkan pada keyakinan belaka yang penting yakin, tetapi didasarkan atas fakta sejarah, kesaksian para saksi mata yang juga saat yang sama diwahyukan, diilhami oleh Roh Allah sendiri yang telah berbicara kepada para nabi yang menjaga berita Injil tetap terjaga, terpelihara dari segala macam usaha pemalsuan. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat, memberikan pencerahan bagi saudara semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati.